kurang semangat. Sudah kurang juga orangnya, kurang semangatnya. Redup suasana. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ramai, kayak satu lapangan. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan penyuluh agama Islam Kecamatan Papalang, Bapak Zainuddin SH, yang sebenarnya ada 2 orang penyuluh kita yang untuk di kecamatan. Cuma yang satu lagi ada kegiatan di tempat lain. Kemudian di sini ada beberapa penyuluh yang sempat hadir. Pak Mahyudin, penyuluh Desa Papalang. Kemudian Ibu Rosma, penyuluh Desa Boda-Boda. Kemudian Ibu Musdalifah, ya, penyuluh Desa Topore di sini. Kemudian ada Ibu Nurlia. Beliau ini penyuluh pesisir, banyak ikan keringnya, Bonda. Nah, kita mulai juga di sini. Berada di suasana seperti ini tentu hal yang sangat membahagiakan kita, karena Nabi pernah mengatakan begini, "Iza mararta fi raudatil jannah farta'u." Kalau kalian, salah satu di antara kalian melewati taman di antara tamannya surga, maka singgahlah di situ. Sekarang pertanyaannya, yang mana taman surga yang dimasuk oleh Nabi? Bahwa ternyata kalau kita melihat dari berbagai riwayat, sesungguhnya tidak banyak tempat di muka bumi ini yang dijadikan oleh Allah sebagai taman di antara tamannya surga. Salah satu tempat yang diistilahkan Rasulullah taman di antara tamannya surga adalah baina mimbari wa raudati, baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku, kata Nabi, itulah taman di antara tamannya surga. Jadi tempat yang dimasuk oleh Nabi ada di Masjid Nabawi di Madinah, dan tidak semua di antara kita yang bisa sampai ke sana. Tetapi ada tempat lain yang Nabi sejajarkan dengan raudhanya, yang sejajarkan antara rumahnya Nabi dengan mimbarnya. Yang mana itu? Hilakul zikr, tempat di mana ada orang berzikir, maka itulah tamannya surga. Kemudian majalisul ilm, tempat di mana ada orang belajar, majelis talim, belajar ilmu agama, maka disitulah taman di antara tamannya surga. Kemudian al-masjid, fil masjid, masjid juga itu adalah taman di antara tamannya surga. Artinya, kalau Allah Rasulullah mengistilahkan taman di antara tamannya surga, berarti tempat itu sangat dekat posisinya dengan surga. Orang yang selalu bermajelis ilmu, insya Allah sangat dekat untuk masuk ke surga. Artinya, karena orang yang datang ke majelis ilmu itu pahalanya sangat besar, sehingga membuat kita semakin kita sering ke majelis ilmu, semakin kita dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, bahkan termasuk sahabat yang tempat sahabat-sahabat yang lain untuk bertanya persoalan-persoalan agama setelah sepeninggalnya Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas ini pernah mengatakan begini, seandainya saya diminta untuk bersumpah atas kebenaran 3 hal, maka saya berani disumpah atas hal itu, hal 3 ini. Andai kata saya diminta bersumpah atas kebenaran 3 perkara ini, kata Ibnu Abbas,
maka saya berani bersumpah atas kebenaran 3 perkara ini. Yang mana kata Ibnu Abbas? Yang pertama, tidaklah seseorang berkumpul atau umatnya Rasulullah berkumpul di tempat yang baik, melakukan hal-hal yang baik, kecuali nanti di hari kemudian juga akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang baik. Artinya, orang yang berkumpul di tempat yang baik sudah pasti orang baik, dan melakukan hal-hal yang baik, maka di akhirat juga akan dikumpulkan di tempat yang baik. Artinya di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Kalau bukan di tempat yang baik, tidak baik, berarti itu adalah tempat yang baik. Artinya orang yang selalu berkumpul di tempat yang baik, melakukan hal-hal yang baik, di akhirat kelak kembali akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Nah, termasuk yang kita lakukan ini, berkumpul di majelis ilmu, apalagi kita berkumpul di masjid seperti ini, sudah barang tentu adalah ini tempat yang baik, dan kita melakukan hal-hal yang baik. Tadi ada baca yasin, tadi ada baca salawat, sekarang kita bermajelis ilmu, berarti yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Maka orang seperti inilah, ibu-ibu inilah yang insya Allah dijanjikan oleh Ibnu Abbas. Bahkan andai kata diminta bersumpah, Ibnu Abbas berani bersumpah bahwa orang yang selalu berkumpul nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang baik, artinya di dalam surga. Makanya bersyukurlah ibu-ibu ini ada agenda kegiatan setiap bulan, di samping menjalin silaturahmi juga ada belajar bersama, mengaji bersama. Insya Allah pahalanya akan sangat besar. Yang saya dengar-dengar biasanya berkumpulnya di rumah ya. Di rumah biasanya ketemu majelis taklimnya. Nah, itu juga majelis taklim di rumah itu juga akan mendatangkan berkah. Jadi ada kisah atau ada riwayat mengatakan begini. Pernah ada pasangan suami istri di zaman Nabi. Suaminya senang kalau ada tamu datang ke rumahnya. Jadi suaminya sering mengajak temannya datang ke rumah. Sementara istrinya selalu marah-marah kalau ada tamu datang ke rumahnya. Ya mungkin dia pikirin istrinya kalau ada tamu habis lagi gula, habis lagi kopi, ya capu gula, capu kopi, capu teh. Ada gendang itu bunyinya begitu. Ya, saya dengar orang mah gendang-gendang begitu. Ya, istrinya selalu marah-marah, selalu protes. Sementara suaminya senang kalau ada tamunya datang ke rumah. Akhirnya ini suaminya datang melapor kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong nasihati istri saya, karena dia selalu tidak senang kalau ada tamu yang datang ke rumah. Lalu Nabi mengatakan, sampaikan kepada istrimu bahwa besok saya mau bertamu ke rumahmu. Ya, pulang suaminya disampaikan kepada istrinya bahwa besok Rasulullah mau datang bertamu ke rumah kita. Ya, tentu istrinya ini gembira karena yang mau datang adalah Nabi. Beda kalau teman-temannya yang lain. Nah, itu tadi capu gula, capu kopi, capu tengkale ki. Ya. Tapi ini Nabi yang mau datang, akhirnya senang. Wah, Nabi mau datang ke rumah kita bertamu. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah datang bertamu ke rumah pasangan suami istri tadi ini, Nabi tidak menasihati apa-apa. Jadi Nabi tidak memberikan nasihat kepada istrinya yang selalu marah kalau ada tamunya. Nabi hanya diam saja, bicara-bicara seadanya, tetapi tidak membahas sama sekali laporan suaminya. Dalam hatinya suaminya, kapan ini Rasulullah memberikan nasihat kepada istri saya? Dia tidak pernah memberikan nasihat. Rasulullah hanya bicara biasa-biasa saja. Tetapi begitu Rasulullah pergi, pamit, tanpa memberikan nasihat, Nabi pamit dan meninggalkan rumah itu. Disitulah kebesaran Allah terlihat. Disitulah keajaiban terlihat. Begitu Nabi keluar meninggalkan rumah itu, ternyata
dalam rumah tadi ini tidak ada binatang yang berbisa, tidak ada kalajengking, tidak ada ular, tidak ada apa-apa dalam rumah itu. Begitu Nabi keluar, ternyata binatang-binatang berbisa juga ini tadi keluar dari rumah itu. Entah dari mana asalnya. Tiba-tiba ada binatang yang keluar dari rumah itu. Lalu yang punya rumah tadi ini kaget. Ya Rasulullah, dari mana ini? Padahal di rumah saya tidak ada binatang seperti ini. Tetapi begitu engkau keluar meninggalkan rumah ini, ternyata banyak makhluk-makhluk berbisa ini juga keluar dari rumah saya. Lalu Nabi tersenyum, lalu Nabi mengatakan, seperti inilah ketika seseorang kedatangan tamu di rumahnya, begitu dia keluar, maka berbagai macam bencana, musibah yang bisa saja menimpa rumah itu, tetapi karena kedatangan tamu itu keluar, maka bencana itu juga keluar meninggalkan rumah itu. Jadi seperti itulah kemuliaan ketika kita kedatangan tamu di rumah kita, maka akan menjadi tolak bala dalam rumah itu, sehingga yang tadinya bisa jadi ada bencana yang menimpa kita, ada musibah yang menimpa kita, tidak jadi musibah itu karena ada orang yang datang bertamu ke rumah kita. Maka rumah-rumah yang sering ditempati bermajelis ilmu seperti ini, insya Allah rumah itu juga akan menjadi taman di antara tamannya surga, dan tempat itu akan dijauhkan dari berbagai macam musibah dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, kalau saya diminta untuk bersumpah atas kebenaran hal ini, maka saya rela atau saya bersedia untuk bersumpah. Yang mana kata Ibnu Abbas, tidaklah seseorang menjaga atau menutup aib sesamanya, melainkan di akhirat kelak juga akan dijaga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjaga aib sesama, tidak membuka aib sesama, maka sesungguhnya yang kita jaga itu adalah aib kita sendiri. Karena orang yang menjaga aib saudaranya, di akhirat kelak akan dijaga juga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa kira-kira di antara kita yang tidak punya aib? Siapapun di antara kita punya aib, punya hal-hal yang seandainya orang lain tahu pasti kita malu. Dan ketika kita menjaga aib saudara kita, menjaga aib orang lain, maka di akhirat kelak Allah menjamin akan menjaga aib kita juga. Nanti di akhirat ini kan akan ditayangkan semua bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana sikap dan perilaku kita, semuanya akan ditayangkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Disitulah kita akan dihisap. Tapi orang yang menjaga aib saudaranya, sesamanya di dunia, akan ditutupi aibnya oleh Allah. Jadi ketika ada hal-hal nanti dari perbuatannya yang seharusnya dia malu, disensor, ya, langsung dikena sensor itu kasetnya, sehingga yang terlihat adalah yang baik-baik saja. Ya, makanya Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah berkumpul di tempat yang baik melakukan hal-hal yang baik. Artinya kita sudah berkumpul di tempat yang baik ini, jangan kita nodai tempat kita dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, biasanya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, yang di sana yang jauh. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah tidak jauh beda sama yang di sana tadi. Biasanya banyak orang malas datang bermajelis. Pertama, alasan baju seragam. Karena kalau ada satu tidak pakai baju seragam, baku bisik-bisik yang lain. Ya, padahal yang seragam juga belum tentu lunas baju seragamnya. Sementara ya bisik-bisik ditunjuk-tunjuk tidak pakai baju seragam. Nah, padahal kita bermajelis taklim bukan datang pamer-pamer baju seragam. Tujuannya kita datang untuk belajar. Maka itu jangan kita nodai dengan hal-hal seperti itu. Sampai bukan ke majelis taklim bukan dapat ilmu, tapi dapat informasi aibnya temannya. Ya, buku cerita-cerita sampai biar penceramah cerita tuh kalau pulang di rumahnya. Tapi bukan yang di sini. Kalau ada di sini angkat tangan supaya ditahu. Ya. Apalagi sekarang ada namanya HP. Dulu orang kalau mau bergosip
nanti kumpul di sumur. Dulu kan sumur itu satu sumur 10 rumah. Nah, sekarang beda. Sekarang itu kan masuk air di dalam rumah kita. Dulu orang sumur di situ semua kumpul, di situ mencuci, berbusa sabunnya, berbusa juga mulutnya, cerita orang. Ya. Sekarang tidak begitu lagi. Sekarang lewat HP. Jadi nanti ini yang jadi banyak-banyak disaksi di jempol kita. Jempol kita. Jadi bukan kita tidak boleh Facebookan, bermedia sosial boleh. Saya juga senang, tetapi hati-hati jangan sampai di situ ada aib orang yang kita, apalagi aib kita sendiri. Ya, yang mana aib kita sendiri, kita pamer foto, buka aurat. Berapa orang menyaksikan aurat kita, bahkan kita sudah meninggal dunia, channel kita masih ada orang masih bisa lihat aurat kita. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Jadi hati-hatilah kita dalam bermedia sosial, jangan sampai bukan orang yang membuka aib kita, tapi kita sendiri. Apalagi yang sering curhat di Facebook. Ibu-ibu kalau bertengkar suami, jangan curhat di Facebook. Itu bahaya itu. Ya, akhirnya bikin status galau, karena bertengkar sama suaminya misalnya, atau jengkel sama suaminya. Akhirnya dilihat mantannya di Facebooknya. Nah, akhirnya baku balas-balas pantun, ikan hiu di dalam ikan hiu di dalam lubang. Maksudnya I love you bang. Nah, mulai dari Facebook, lama-lama terasa sekali saya ini Bu Penyulu ini. Mulai di Facebook komentar, lama-lama pindah masuk di inbox. Kalau sudah pindah masuk di inbox, itu sudah lampu merah. Sudah hati-hati. Akhirnya lama-lama janjian makan siang. Keseringan janjian makan siang, lama-lama janjian tidur siang. Akhirnya menimbulkan bahaya bagi rumah tangganya. Jadi hati-hati dengan media sosial, jangan sampai bisa membawa bahaya dalam kehidupan kita sendiri. Makanya orang kalau sudah mulai Facebook HP-nya selalu pakai password, diletakkan selalu menghadap ke bawah layarnya. Kalau ada telepon lari sembunyi-sembunyi. Kalau buka HP ketawa-ketawa sendiri. Masuk kamar mandi bawa HP, hati-hati. Itu sudah ada tanda-tanda atau sudah ada gejala-gejala berbahaya. Ya. Karena di HP itu gampang dirubah-rubah isinya. Jadi Nabi mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah seseorang menjaga aib saudaranya, melainkan Allah juga akan menjaga aibnya di akhirat kelak. Maka jadikan Facebook ini sebagai tempat untuk menyebarkan kebaikan. Jangan jadikan Facebook untuk menyebarkan kebohongan. Hati-hati menerima informasi di Facebook. Jangan begitu kita terima langsung dibagikan, kalau belum jelas sumbernya dari mana. Ya, kan Nabi mengatakan begini, kafa bil mar'i kaziban ayu haditha ma sami'ahu. Cukuplah seseorang itu bisa dikatakan pendusta kalau dia menceritakan apa yang dia dengar. Artinya cukuplah seseorang bisa dikatakan pendusta kalau semua yang masuk di HP-nya langsung dia bagikan, sementara belum pasti apa itu benar atau tidak. Ini kan di HP itu macam-macam. Karena orang memasukkan berita juga macam-macam. Ada memang tujuannya menyampaikan kebenaran, tapi ada tujuannya untuk mengacaukan keadaan, memprovokasi. Jadi hati-hati ketika kita menerima HP, jangan sampai ini berakibat yang tidak baik untuk kehidupan kita. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Abbas, andai kata Ibnu Abbas diminta untuk bersumpah, berani bersumpah atas kebenaran, tidaklah seseorang membangun persaudaraan karena Allah, melainkan di akhirat kelak akan dikumpulkan di dalam surga. Karena persaudaraan yang kekal itu adalah persaudaraan yang kita bangun karena Allah. Persaudaraan yang dibangun karena Allah, ketika ada satu yang khilaf akan saling mengingatkan. Ketika ada satu yang khilaf akan saling memaafkan. Kenapa? Karena dia membangun persaudaraan karena Allah. Tapi kalau orang membangun persaudaraan karena politik,
Ketika lain kepentingan politik, maka akan putus persaudaraan. Ketika orang membangun persaudaraan karena kepentingan ekonomi, ketika kepentingan ekonomi tidak tercapai, pecah persaudaraan. Ketika kita membangun persaudaraan hanya karena kepentingan dunia, ketika kepentingan dunia itu tidak tercapai, maka pecahlah persaudaraan itu. Tapi kalau persaudaraan dibangun karena Allah, maka akan ketika ada yang salah, akan saling memaafkan satu sama yang lain, akan saling mengingatkan satu sama yang lain. Dan itulah persaudaraan yang akan kekal abadi sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam berapa nih? 3:30. Di HP itu kan gampang. Jadi hati-hati juga kalau ada nama laki-laki sering menelpon ke suami tak, apalagi kalau sembunyi-sembunyi suami tak menelpon. Walaupun nama laki-laki di situ. Jangan sampai di situ Samsudin tertulis ternyata Samsia Pale. Kan bisa saja seperti itu. Atau sebaliknya, di situ tertulis Samsia ternyata Samsudin. Jadi hati-hati Ki. Ya, ada ceritanya itu suaminya ditulis di HP-nya di situ komandan. Setiap menelpon komandan, langsung lari ke pojok-pojok, cepat diangkat. Iya komandan, iya komandan. Lama-lama penasaran istrinya. Pak, siapa itu komandan? Dia bilang, komandan itu bos saya di kantor. Jadi kalau menelpon komandan jangan diangkat. Karena kalau kau salah bicara, saya dipecat. Jadi setiap komandan menelpon, istrinya tidak berani angkat. Nah, sehingga terjadi satu waktu, komandan bolak-balik menelpon, sementara suaminya mencret. Jadi suaminya bolak-balik ke WC, komandan bolak-balik menelpon. Pagi-pagi, istrinya lagi bikin kopi, sambil berpikir, kalau saya angkat saya salah bicara, marah komandan, dipecat suamiku. Tidak usah saya angkat. Tapi menelpon lagi komandan, kalau saya tidak angkat, lalu komandan marah, dipecat juga suamiku. Akhirnya tarik-menarik, angkat tidak, angkat tidak, angkat tidak. Sementara suaminya bolak-balik ke kamar mandi karena mencret. Akhirnya dia paksa, dia gemetar tangannya, diangkat. Begitu dia angkat, langsung suara cewek di dalam, di mana maki sayang? Pernah bilang ini nih, paling komandannya suamiku selama ini. Terpaksa itu HP-nya, nah celupkan minum ke kopi komandan. Nah kasih masuk di kopinya. Keluar suaminya, kasih tahu baik-baik, Pak, menelpon tadi komandan. Hah? Menelpon nih? Iya menelpon. Mana Pak Dek? Kusuruh minum kopi. Jadi hati-hati. Karena inilah kehidupan kita di zaman seperti sekarang ini. Jangan menganggap bahwa gosip di HP itu tidak besar dosanya. Besar juga dosanya. Malah lebih bahaya. Karena kalau di Facebook kita gosip, banyak orang lihat. Bahkan orang, kalau kita ngobrol seperti ini, paling kalau kita 10 orang yang tahu. Tapi kalau di HP, kalau 500 teman tak di Facebook, 500 orang bisa lihat. Itu sangat berbahaya. Ya, ada juga